terima kasih Tim Pujian. Shalom. Shalom. Selamat malam. Malam. Bapak Ibu, teman-teman terkasih dalam Kristus, bagaimana kabarnya? Sehat? Di Tuhan. Malah saya yang belum kenal saya mungkin nggak terasa ya, tapi yang kenal saya pasti tahu suara saya beda hari ini. Saya cocoknya hari ini jadi penyiar malam radio mungkin, serak-serak bahasa ya. Ya, tapi saya mau kesaksian sedikit. Sekitar 2 hari yang lalu suara saya habis, saya nggak punya suara karena liburan kemarin saya sibuk menemani keluarga dari keluarga papa mertua datang ke tamanmu, jadi dingin panas. Saya flu. Berapa hari kemudian gantian keluarga saya ada acara cengbeng, dan kemarin minggu malam mereka baru pulang balik ke Surabaya. Jadi saya Senin tepar, saya bingung, saya galau. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Kamu yang utus aku untuk jadi pewarta besok Rabu. Tinggal 2 hari lagi Tuhan. Gimana saya nggak ngomong, pewarta nggak bisa ngomong, ada suara. Gimana bisa pewarta? Saya mikir lagi, masih Tuhan izinkan. Kenapa ini terjadi? Suara saya habis. Nanti mungkin berapa hari lagi, kapan saya mengerti kenapa semua ini terjadi. Dan saya bilang, Tuhan tolong kalau boleh kembalikan suara saya. Paling tidak teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas sampai pewartaan ini selesai. Dan Selasa kemarin pagi suara saya keluar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Hari kita bertangan kemuliaan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Bagi yang sudah kenal saya, ya, saya Eli. Nama lengkap saya, nama lengkap saya Beatrix Eli Tanuwijaya. Saya biasa dipanggil Eli. Saya seorang ibu rumah tangga. Ya. Ya, belum. Saya seorang ibu rumah tangga, ya, dengan 3 orang anak. Ini keluarga saya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang kenal yang baju merah. Keluarga saya. Ya, next ya. Oke. Nah, ini adalah keluarga saya. Kenapa saya sebut keluarga saya adalah fakultas dan profesor kehidupanku? Karena berkat mereka saya belajar banyak. Karena mereka saya menjadi hari ini, saya berdiri di tempat ini. Dan dari mereka saya belajar mengampuni, mengasihi, penuh kasih, mengasihi tanpa pamrih dan tanpa meminta balasan, terutama untuk anak saya pertama, Laura. Sampai hari ini kami sekeluarga masih berproses. Ya, namanya manusia, kita pasti ingin kasih, taruh foto yang happy, ya kan Bapak Ibu? Gak mungkin kita kasih yang sedih-sedih. Maka hari ini saya kasih paling tidak, tapi Steven ini susah untuk disuruh poster. Jadi ini diam, yang ini ngopel. Jadi ya ini saya ambil sekarang. Dan di sini keluarga saya kemarin, ini foto terbaru keluarga suami dan ini keluarga saya. Nah, ya tanpa berlama-lama kembali pada renungan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang perikop kebenaran yang memerdekakan, diambil dari Injil Yohanes 48 ayat 31 sampai 42. Saya mau sharing sedikit sebagai pengantar tentang masa kecil saya. Waktu kecil saya dibesarkan di keluarga yang patriark. Jadi papa saya dominan. Papa saya seorang koleris. Jadi kalau ngomong apa ya harus dilakukan. Dan saya masuk dibesarkan di keluarga Chinese totok. Jadi harus nurut sama orang papa, harus nurut dengan orang yang lebih tua. Ada satu didikan yang sampai hari ini saya pegang, yaitu papa bilang, kamu anak-anak papa harus hidup rukun. Apapun itu kalian harus hidup rukun, tidak boleh berantem. Tapi namanya anak-anak, yang punya anak-anak kecil pasti tahu ya, satu mainan digeletain tidak apa-apa, begitu satu pegang, satunya pegang, rebutan
kebut-kebutan, berantem, jambak-jambakan, pukul-pukulan seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, mama saya langsung datengin saya dan adik saya, Mbak Rotan, Bapak Ibu. Langsung kita dipukul. Yang dipukul bukan yang salah, dua-duanya. Jadi kami dua-dua dipukul. Waktu itu saya nggak mengerti kenapa, saya nggak terima. Kenapa dua-duanya? Ya, mama bilang, ya karena kalian saudara, kalian nggak boleh berantem. Kalau sampai papa mama meninggal, kalian hanya punya saudara ini, jadi kalian harus itu bertemu. Nah, yang mau saya katakan, kenapa saya cerita hal ini? Saya sangat mengasihi orang tua saya sangat menyayangi papa saya. Bila seseorang punya relasi yang dekat, relasi yang baik, pasti kita ingin menyenangkan hati, membanggakan orang tua kita. Nah, di sini sebagai hubungan antara anak dan bapak, kita mau berusaha untuk melakukan perintahnya, mau nurut, mau menjalankan perintahnya. Nah, di dalam Injil Yohanes ada beberapa istilah orang-orang yang berhubungan dengan Yesus. Pertama, kalayak ramai atau kerumunan. Dalam bahasa Yunani disebut oklos, yaitu kerumunan adalah orang-orang yang mengikuti Yesus karena mereka penasaran mau lihat tanda mukjizatnya. Jadi mereka berkerumun, oh ada Tuhan Yesus, oh katanya tukang buat mukjizat. Ya, jadi mereka lari mendekati Yesus, itu adalah kerumunan. Kedua, mengikut apoloteo. Ini orang yang mengikuti Yesus dan mereka itu lebih komit. Jadi tidak hanya mengerumuni, tapi mengikuti secara fisik. Mereka itu punya komitmen untuk mengikuti Yesus. Jadi mereka pilih tutup toko, terus aku mau mengikuti Yesus, meninggalkan pekerjaannya. Aku mendengarkan firman-Nya, aku melihat mukjizatnya. Jadi punya komitmen yang lebih daripada kalayak ramai. Yang ketiga, orang percaya, pisteo, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Dan terakhir, murid, matetes. Ini adalah murid-murid adalah orang yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya, yang setia, menerima ajarannya secara mendalam dan punya komitmen yang lebih dan mau memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ajarannya. Bapak Ibu, kalau disuruh melihat di sini, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Percaya atau sudah murid? Tidak usah dijawab di dalam hati-hati. Tapi saya percaya, saya melihat hampir semuanya ini alumni SEP ya, benar ya? Ya harusnya belum ya, ada apa-apa Bu? Ya kan kita semua murid ya belajar. Nah kalau murid kan pasti kebanyakan kita adalah murid, sudah mau belajar lebih paham, kita mau menyempatkan waktu kita untuk datang ke PD. Enak kan dengan keluarga kita main sama anak-anak, tapi Bapak Ibu semua mau mengorbankan waktunya datang ke PD, mau memuji, memuliakan Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini mari kita dengarkan perikop hari ini ya. Ya, kalau Pak Joko, karena ini perikopnya panjang, jadi saya cari video. Suaranya Pak.